Selamat pagi Bu Yuni, apa kabarnya hari ini Bu Yuni? Selamat pagi juga Bu Jo. Sehat. Bu Jo bagaimana kabar hari ini? Harus sehat juga Bu Yuni. Hari ini Bu Yuni katanya akan mengadakan kucing. Ya betul sekali Bu Jo. Ya. Hari ini saya akan mengadakan kucing dengan anggaran. Baik, saya akan mengamati kegiatan kucing yang Ibu Yuni lakukan bersama rekan Bu Yuni bernama Bu Rani. Jadi kegiatan kucing ini akan saya sesuaikan dengan rubrik penilaian yang sudah saya kirimkan melalui via email. Apakah sudah Ibu terima? Ya. Sudah Bu Jo, saya sudah menerima dan sudah membacanya Bu. Nah dari rubrik tersebut sudah saya lihat bahwa di sana ada penilaian terkait dengan proses revisi, kemudian observasi dan hasil. Oke, berarti sudah dilihat ya. Dari kompetensi yang ada pada rubrik, penilaian yang kira-kira sudah saya yang kira-kira akan kompetensi apa yang akan atau ingin Ibu kembangkan pada kegiatan kucing ini. Jadi dalam kegiatan coaching hari ini saya akan mengembangkan 3 kompetensi besar. Yang pertama itu ada teaser, yaitu kehadiran penuh. Kemudian yang kedua juga akan ada mendengarkan aktif. Dan yang ketiga itu adalah mengajukan pertanyaan berbobot kepada ahli Bu. Oke, berarti yang bisa saya tangkap Ibu akan mengembangkan kompetensi yang pertama yaitu present, kehadiran penuh. Selanjutnya juga akan mendengarkan secara aktif serta memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Baik, dari ketiga kompetensi tersebut kira-kira kompetensi yang mana yang akan lebih spesifik Ibu observasi? Dari ketiga kompetensi tersebut itu yang lebih spesifik kepada mengajukan pertanyaan berbobotnya Bu. Nah, karena saya ingin di sini Bu Rani itu menemukan ide-idenya sendiri untuk menyelesaikan permasalahannya. Baik, berarti nanti yang akan diobservasi adalah pertanyaan berbobot atau mengajukan pertanyaan berbobot ya. Dan selanjutnya Bu, kira-kira indikator pencapaian tujuan yang seperti apa yang akan dikembangkan? Jadi dari indikator pencapaian dari kegiatan coaching ini Bu Jo ya, saya menginginkan Bu Rani itu ada bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh beliau. Kemudian untuk menemukan solusi ini saya akan menerapkan alur percakapan kita Bu Jo. Nah, di mana nanti saya akan menanyakan tujuan kegiatan coaching yang akan kita lakukan. Terus mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh Bu Rani tersebut, kemudian menanyakan apa rencana aksi yang akan dilakukan sebagai tanggung jawab dan komitmen dari rencana aslinya tersebut Bu Jo, dari apa yang disampaikan oleh Bu Rani. Jadi nanti pada saat kegiatan kucing hari ini berarti Ibu akan menggunakan alur percakapan kita, yaitu menanyakan tujuan, mengidentifikasinya, dan ada menanyakan rencana aksi, serta yang terakhir ada tanggung jawab dari petani. Setelah menemukan solusi atas permasalahannya yang dihadapinya, itu Ibu ya. Baik, untuk mempersingkat waktu, jadi kegiatan kucing ini sudah bisa dimulai ya. Terima kasih ya Bu Jo ya. Terima kasih. Selamat siang Bu Jo. Siang. Halo Bu Rani, selamat pagi. Selamat pagi Bu Yuni. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, luar biasa Bu Yuni. Terima kasih ya Bu Rani ya sudah meluangkan waktu pagi ini untuk ngobrol bersama saya. Sama-sama Bu Yuni. Ya baik, kira-kira pada kesempatan kali ini Bu Rani mau membicarakan. Begini Bu Yuni ya, saya mau membicarakan tentang masalah pekerjaan saya di sekolah. Nah kebetulan saya sebagai wali kelas 9 Bu Yuni. Nah saya punya permasalahan tentang siswa saya yang tidak pernah hadir di sekolah. Dari mulai kelas 9 sudah tidak pernah hadir seperti itu Bu Yuni. Nah bagaimana ya Bu Yuni supaya saya berhasil sebagai wali Bu Yuni? Jadi Bu Rani kelas ya sekarang ya. Nah permasalahan yang Bu Rani alami adalah tidak berhasil dalam menyelesaikan
ya. Iya. Ya, jadi idealnya Bu Rani menginginkan siswa tersebut seperti apa? Idealnya Bu Yuni ya, saya menginginkan siswanya saya itu bisa kembali ke sekolah, belajar bersama dan bisa bertemu dengan temannya. Jadi agar siswa tersebut ada antusias Bu Rani ya untuk datang ke sekolah dan bertemu dengan teman-temannya, itu ya. Apa ada alasan lain mungkin Bu Rani dari siswanya tersebut kenapa tidak hadirannya di sekolah? Begini Bu Yuni ya, saya pernah menanyakan ke siswanya saya kenapa tidak pernah hadir ke sekolah, katanya dia sakit Bu Yuni. Jadi muridnya bilang sakit ya. Selain bertanya ke muridnya, upaya apa yang bisa Bu Rani lakukan? Upaya yang lakukan, yang sudah bertemu dengan guru kesiswaan Bu Yuni, di sana yang diajak visit ke rumahnya, bertemu dengan orang tuanya. Nah sampai di rumahnya saya bertemu dengan ibunya Bu Yuni seperti itu. Nah saya tanya dengan ibunya kenapa anaknya tidak pernah hadir ke sekolah. Ibunya kaget begitu, karena di rumahnya dia bilang gini, pergi ke sekolah. Nah di sana yang juga dapat bercerita sama ibunya, dan ibunya juga menceritakan tentang keluarganya yang sudah tidak harmonis, seperti sudah tidak bagus seperti itu Bu Yuni. Jadi Bu Rani sudah bertemu ya dengan ibunya ya. Nah dari pertemuan dengan ibunya tersebut apa yang sudah Bu Rani dapatkan? Nah setelah saya bertemu dengan ibunya, yang saya dapatkan di sana siswanya dia mau dia ke sekolah Bu Yuni, tapi jarang-jarang, seminggunya 2 kali seperti itu dia sekolah Bu Yuni. Baik Bu Rani, dari pertemuan dengan ibunya tadi sudah ya Bu Rani, sudah didapatkan. Kemudian setelah apa yang sudah Bu Rani lakukan itu, apakah muridnya mau ke sekolah? Itu dia Bu Yuni, dia mau ke sekolah tapi jarang, seminggu 2 kali. Nah dari percakapan kita hari ini ya Bu Rani ya, apa yang Bu Rani harapkan dari muridnya Bu Rani? Nah dari percakapan ini tentunya yang saya harapkan sih muridnya saya itu datang ke sekolah, belajar dengan baik, ketemu dengan teman-temannya, dan bisa menerima kekurangan di keluarganya itu, apa yang sedang terjadi di keluarganya. Jadi besar sekali ya harapan Bu Rani ya, agar siswanya itu bisa kembali lagi bersekolah. Itu ya Bu Rani ya. Iya betul. Nah selain Bu Rani sudah ketemu dengan ibunya, apa Bu Rani punya rencana lain untuk meyakinkan muridnya tersebut agar bisa hadir ke sekolah? Nah untuk rencana lain Bu ini ya, saya akan melakukan segitiga restitusi kalau saya sudah ketemu dengan siswa saya. Baik Bu Rani, yang Bu Rani akan lakukan, saya garis bawahi lagi ya. Nah, yang pertama itu ada segitiga restitusi jadi terhadap siswa tersebut. Nah kira-kira selain hal tersebut, apakah ada opsi lain yang mau Bu Rani lakukan lagi selain segitiga restitusi tersebut? Nah selain segitiga restitusi, saya juga akan rencana akan melakukan pendekatan. Ya saya akan berdiskusikan lagi sama wakil kesiswaan. Saya akan melakukan pendekatan dengan orang tua yang laki ya dari muridnya yang itu. Ya, baik Bu Rani, jadi selain Bu Rani akan melakukan segitiga restitusi tersebut, Bu Rani juga akan berencana bertemu dengan bapak dari siswa tersebut itu ya. Nah karena Bu Rani sudah memikirkan rencana tersebut, apa Bu Rani sudah memikirkan juga hambatan yang mungkin muncul dari rencana yang sudah Bu Rani lakukan tersebut, yang sudah Bu Rani pikirkan tersebut? Begini Bu Yuni, hambatannya sudah saya pikirkan. Kalau untuk menerapkan segitiga restitusi itu, saya juga sudah pernah melakukan kepada siswanya saya yang lainnya. Nah mungkin untuk hambatan segitiga restitusi saya tidak tidak ada hambatan.
luar biasa sekali Bu Rani ya. Berarti Bu Rani sudah memikirkan secara matang dari beberapa rencana yang sudah Bu Rani sampaikan tadi ya. Nah, saya mau tanya Bu Rani, yang mana ini yang bisa Bu Rani lakukan dan terapkan dalam waktu dekat ini? Yang bisa saya lakukan dalam waktu dekat ini, saya akan melakukan segitiga diskusi dari diri ini. Baik. Kemudian kira-kira kapan Bu Rani akan melakukan rencana? Kira-kira saya akan melakukannya setelah kita melakukan coaching ini dengan Bu ini bagi 2 harinya. Mungkin kalau bisa hari Rabu lah saya akan melakukan itu dulu. Sekali ya, semakin cepat semakin baik Bu Rani ya. Ya baik Bu Rani, tidak terasa ya obrolan kita sudah berakhir Bu Rani ya, sangat sekali waktunya. Nah apa nih yang Bu Rani bisa dapatkan dari obrolan kita pada hari ini? Yang saya dapatkan dari obrolan ini bersama Bu ini, saya merasa lega, unek-unek saya sudah tersampaikan, dan saya juga mendapatkan solusi dari Bu ini masalah siswanya saja. Baik Ibu, semoga dari apa yang kita obrolkan pada hari ini bisa bermanfaat ya Bu ya. Dan mudah-mudahan rencana Ibu Rani ke depannya dalam menerapkan segitiga restitusi ini bisa berhasil ya Bu ya. Oke, saya tunggu ya, minggu depan kita bertemu lagi. Saya tunggu cerita Bu Rani selanjutnya bagaimana hasil setelah Ibu menerapkan rencana tersebut. Baik, terima kasih Bu Rani ya sudah mau berbincang-bincang dengan saya, mau ngobrol. Semoga kedepannya bisa sukses Bu Rani ya. Terima kasih juga Bu Yuni atas masukannya. Semoga saya bisa melakukannya di sekolah. Sampai berjumpa lagi ya pada kesempatan coaching berikutnya Bu Rani, saya tunggu ya. Iya Bu Yuni, sama-sama. Baik Bu Yuni, tadi saya sudah menyaksikan secara langsung proses coaching yang Ibu lakukan bersama dengan Ibu bernama Bu Ani. Jadi kira-kira pada saat pelaksanaan coaching ini, apakah Ibu sudah menggunakan rubrik penilaian yang sudah kita sepakati atau belum? Terima kasih Bu Jo. Jadi menurut saya sudah menerapkan Bu Jo. Jadi saya sudah berusaha untuk misalnya kemudian mendengarkan aktif, dan saya juga sudah mengajukan pertanyaan berbobot kepada Bu Rani. Kemudian saya juga sudah mengungkapkan alur percakapan kita. Saya sudah menanyakan tujuan kegiatan coaching yang kita lakukan, di mana Bu Rani di sini memiliki masalah terkait ketidakhadiran siswanya Bu Jo yang cukup lama. Dan saya sudah melakukan identifikasi kepada Bu Rani, dan Bu Rani sudah menyampaikan terkait permasalahan tersebut. Kemudian untuk rencana aksinya, kemudian Bu Rani akan melakukan segitiga restitusinya itu Bu Jo, dan melakukan revisit juga siswa tersebut. Nah itu sebagai bentuk tindak lanjut menjawab dari rencana yang akan direncanakan ke depan. Baik, berarti pada proses coaching Ibu tadi, Ibu sudah menerapkan 3 kompetensinya ya. Yang present, mendengarkan secara aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot. Dan itu selanjutnya pada percakapan coaching yang Ibu lakukan tadi juga sudah menerapkan alur percakapan kita, di mana percakapan diawali dengan menanyakan tujuan. Sudah itu dilanjutkan mengidentifikasi, sudah itu dilanjutkan dengan rencana aksi dan tanggung jawab. Baik, selanjutnya dari ketiga kompetensi yang sudah dijelaskan dari yang Ibu lakukan tadi itu, kira-kira ada yang perlu lagi dikembangkan Bu untuk kedepannya dari apa yang